semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pramusinta Hermawati, NIM 1705520274, kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit perpajakan. Mari kita simak satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup audit. Nah, ruang lingkup audit ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, di dalam ruang lingkup ini dalam aspek efisiensi pembayaran pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, meminimalkan penghasilan kena pajak. Nah, meminimalkan penghasilan kena pajak ini menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan. Nah, di dalam meminimalkan penghasilan kena pajak ini merupakan strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun tidak final. Nah, dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Nah, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ini yang pertama adalah bantuan sumbangan hibah. Nah, bantuan ataupun sumbangan ini termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk maupun disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Nah, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang kedua adalah warisan. Nah, yang ketiga ini adalah harta. Nah, harta ini termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu yang keempat adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. Nah, yang kelima adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi dwiguna, asuransi beasiswa, seperti itu. Lalu yang keenam ini adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Yang ketujuh ini adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun Menteri Keuangan. Lalu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang diterapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha ataupun kegiatan di Indonesia. Dengan syarat badan pasangan usaha tersebut itu yang pertama merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Lalu yang ke-11 itu adalah beasiswa. Nah, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan. Lalu yang ke-13 itu adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah memaksimalkan deductible expense. Nah, memaksimalkan deductible expense itu akan memperbesar faktor pengurang penghasilan dalam penghitungan pajak dengan mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, isi dari Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu adalah besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Termasuk yang pertama adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu antara lain yang pertama biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium atau bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Nah, yang kedua, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Lalu yang kedua ini adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga itu adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Lalu yang kelima adalah kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Lalu yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Lalu yang kedelapan itu adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, syarat dari piutang yang tidak dapat ditagih ini adalah
Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Jenderal Pajak. Yang ketiga adalah telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri ataupun instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Nah, penyebab beban-beban tidak diakui sebagai beban fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemberian natura dan kenikmatan. Yang kedua itu adalah karena tidak terpenuhinya ketentuan administrasi menurut ketentuan perpajakan sebagai bukti dari terjadinya beban tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Pemberi kerja wajib memotong PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Jadi, pemberi kerja itu harus memotong pajak PPh 21 dari gaji karyawan. Pemberi kerja ini dapat memilih apakah PPh 21 ini dibebankan oleh karyawannya atau nantinya dibebankan kepada perusahaan. Semua pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan itu tidak diakui sebagai beban fiskal sehingga tidak bisa dikurangkan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Lalu penetapan kebijakan tentang siapa yang membayar pajak 21 itu harus diperhatikan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi siapa yang membayar pajak PPh 21 ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Jadi apakah nanti akan dipotongkan oleh gaji karyawan atau nantinya dibebankan oleh perusahaan. Nah, untuk menyamakan besarnya jumlah tunjangan pajak dengan PPh 21 yang terutang, itu banyak perusahaan yang menggunakan metode gross up. Nah, metode ini itu memasukkan dalam daftar penghasilan pada slip gaji tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan termasuk tunjangan PPh 21 yang nantinya kemudian menghitung besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan yang sama dengan jumlah PPh 21 terutang. Lalu masalah baru yang muncul dalam strategi penghematan pajak ini itu adalah bagaimana memperlakukan tunjangan-tunjangan yang praktek pemberiannya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Tax review. Nah, tax review ini dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review itu dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat kegiatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, kewajiban perpajakan wajib pajak itu yang pertama adalah pemungutan dan pemotongan pajak. Yang kedua, penghitungan pajak dengan benar. Yang ketiga, penyetoran pajak tepat waktu. Yang keempat adalah pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Nah, pajak sendiri itu adalah self-assessment. Jadi, wajib pajak itu harus menghitung sendiri pajaknya, lalu melaporkan sendiri pajaknya. Nah, dalam self-assessment ini, wajib pajak itu wajib memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Nah, wajib pajak juga harus memenuhi peraturan-peraturan secara benar, seperti itu. Nah, manfaat dari tax review itu yang pertama adalah menghindari sanksi perpajakan. Yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru diterapkan pada saat pemeriksaan. Nah, yang ketiga, menghindari
Yang ketiga adalah menghindari kedaluarsa masa pengkreditan pajak masukan. Yang keempat, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dikarenakan pajak masukan tersebut itu tidak dapat dikonfirmasikan oleh pemeriksa. Lalu yang kelima, menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Lalu yang keenam itu adalah mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pengurangan angsuran PPh pasal 25 itu sudah bisa dipenuhi. Lalu yang ketujuh itu mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pemberian SKB sudah terpenuhi. Lalu hak wajib pajak itu yang pertama adalah wajib pajak itu dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitaan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lambat itu ya 2 bulan. Nah, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu pasal 3 ayat 4. Lalu yang kedua itu wajib pajak dengan kemampuan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak belum menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak itu belum melakukan tindakan pemeriksaan. Jadi kalau Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan, itu wajib pajak dapat membetulkan SPT tahunan yang telah dilaporkan. Nah, kewajiban wajib pajak. Nah, kewajiban wajib pajak itu yang pertama, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itu wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya itu meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Itu menurut pasal 2 ayat 1. Nah, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya itu meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Nah, ini menurut pasal 2 ayat 2. Lalu yang ketiga itu setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Dirjen Pajak tempat wajib pajak tersebut dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ini menurut pasal 3 ayat 1. Nah, wajib pajak itu wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Ini menurut pasal 4 ayat 1. Wajib pajak itu wajib membayar atau menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan ataupun berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ini menurut pasal 10 ayat 1. Selanjutnya ini adalah audit atas PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima
atau diperoleh wajib pajak maupun orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama itu adalah pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ataupun bukan pegawai. Lalu, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa yang diberikan. Lalu, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Lalu, yang keempat adalah badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, audit PPh pasal 26. Audit PPh pasal 26. Pasal 26 ini sendiri adalah atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Itu yang pertama dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh wajib pajak yang membayar dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lalu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, lalu premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, lalu yang terakhir keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedua adalah atas penghasilan dari penjualan dan pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri itu dipotong 20% dari perkiraan penghasilan neto. Lalu yang ketiga adalah atas penghasilan dan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C itu dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Lalu yang keempat adalah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia itu dikenai pajak 20%, kecuali penghasilan tersebut itu ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang kelima adalah pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4 itu bersifat final. Namun kecuali pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C, dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Nah, sebagai pemotong itu wajib pajak harus menyetorkan PPh 26 yang dipotong pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan melaporkannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Audit atas PPh pasal 22. Nah, menurut
Menteri Keuangan itu dapat menetapkan yang pertama bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan penyerahan barang. Lalu yang kedua itu badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Lalu yang ketiga itu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong itu sangat mewah. Nah, besarnya pungutan yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu lebih besar 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Jadi, untuk wajib pajak yang ingin pajaknya itu lebih kecil, itu disarankan untuk memiliki NPWP karena untuk pajaknya lebih kecil itu kita harus memiliki NPWP karena bila kita tidak memiliki NPWP maka pajak yang harus kita setorkan itu harus lebih tinggi 100% daripada yang memiliki NPWP. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak itu penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ini sama seperti PPh pasal 26 tadi. Lalu wajib pajak itu harus mendapat bukti pemungutan dan memisahkan pencatatannya antara uang muka PPh 22 final dan tidak final. Nah, yang tidak final itu dapat dikreditkan dan PPh 22 yang final itu tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah audit atas pasal 23. Nah, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap itu dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, 15% ini itu dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Lalu yang kedua adalah bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, royalti, lalu hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Lalu yang kedua itu sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2. Lalu yang kedua itu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan. Ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, pemotongan pajak itu tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, itu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C.
Lalu bagaimana laba? Bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I? Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Lalu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman ataupun pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, wajib pajak yang pemotong itu harus menerbitkan bukti potong untuk diserahkan kepada wajib pajak yang dipotong untuk sebagai bukti oleh si wajib pajak yang dipotong ini agar dapat dikreditkan. Lalu pemotongan pajak itu disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya itu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi pemotong itu wajib mengeluarkan faktur yang nantinya itu diserahkan kepada wajib pajak yang dipotong agar wajib pajak yang dipotong tersebut itu nantinya dapat mengkreditkan, seperti itu. Perusahaan harus melakukan penyetaraan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Selanjutnya adalah audit atas PPh pasal 25. Nah, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan itu sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong, lalu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pajak penghasilan yang dipotong ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Sedangkan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Jadi apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, itu besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Lalu yang keempat ini Dirjen Pajak itu berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Lalu, wajib pajak itu memperoleh penghasilan tidak teratur, surat pemberitaan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Lalu, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Lalu terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak
Bagi yang pertama itu adalah wajib pajak baru, lalu bank, BUMN, terus badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan itu harus membuat laporan keuangan secara berkala. Lalu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Lalu wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut itu harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya, seperti itu. Audit perhitungan pajak akhir tahun. Ada dua, yaitu pasal 28 dan pasal 29. Untuk pasal 28-nya sendiri, ini wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk pajak yang bersangkutan. Ini yang berupa pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Lalu pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Lalu pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Nah, kemudian pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Lalu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Terakhir adalah pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Nah, sanksi administrasi itu berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak terutang. Ini sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Pasal 29. Nah, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, kekurangan pembayaran pajak yang terutang itu harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan itu disampaikan. Nah, dasar penghitungan pajak terutang itu adalah laba yang diperoleh perusahaan. Dalam menghitung pajak yang harus dibayar, itu perusahaan harus memaksimalkan pengkreditan yang bisa dilakukan terhadap pajak terutang. Nah, auditor itu harus memeriksa secara teliti apakah seluruh pajak yang bisa dikreditkan itu telah dikreditkan dengan menetapkan catatan uang muka dengan pengkreditan yang dilakukan pada penghitungan pajak yang masih harus dibayar. Nah, untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan wajib pajak itu dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan akhir tahun. Ini dapat melalui beberapa cara. Ini adalah yang pertama, review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh badan.
lalu strategi menghemat pajak penghasilan akhir tahun, lalu menghindari pajak yang lebih bayar dan rugi fiskal, lalu langkah-langkah strategis lainnya. Nah, langkah-langkah strategis lainnya itu yang pertama adalah melakukan review pembukuan agar up to date dan akurat, lalu melakukan ekualisasi PPh badan dan PPN, lalu melakukan ekualisasi PPh badan dan withholding tax PPh pasal 21, 23, 26 dan pasal 4 ayat 2. Lalu melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial, melakukan pengecekan ulang keabsahan bukti-bukti potong dan SSP yang menjadi kredit pajak, membuat daftar nominatif atas pengeluaran untuk hiburan, lalu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung atas transaksi hubungan istimewa, menyiapkan detail perhitungan selisih kurs, menyiapkan dokumen COD, dalam hal melakukan pembayaran dengan menggunakan tarif tax treaty atau sesuai perjanjian pajak antara dua negara. Selanjutnya ini adalah audit kewajiban PPN. Nah, kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak itu meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan. Nah, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, ekspor impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP dan JKP wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, dan wajib memungut dan menyetorkan atau lalu kemudian melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Namun kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lalu pengusaha kecil itu dapat memilih apakah dia mau dikukuhkan sebagai PKP atau tidak, karena untuk usaha kecil itu dia diberi kesempatan untuk memilih apakah dia mau dijadikan PKP atau tidak. Lalu yang ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D, dan yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang keempat itu ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya itu dikenai pajak pertambahan nilai yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, untuk pengecualian pemungutan PPN, untuk di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, Undang-Undang PPN itu juga mengecualikan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP, yaitu pertama, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atas barang tertentu dalam kelompok barang. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu yang kedua itu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Lalu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau catering, lalu uang, emas batangan, maupun surat berharga. Lalu yang kedua itu jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, itu adalah jasa tertentu. Yang pertama adalah jasa pelayanan kesehatan medis, terus jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Lalu, jasa tenaga kerja, jasa hotel, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa-jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel, pos, dan yang terakhir adalah jasa boga atau catering. Nah, wajib pajak itu harus menerbitkan faktur pajak. Nah, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu harus diterbitkan fakturnya. Lalu penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Lalu ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak terwujud, lalu ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, faktur pajak itu harus dibuat pada saat penyerahan BKP maupun JKP. Lalu penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Lalu yang ketiga, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan ataupun pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Lalu, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, itu nantinya selisihnya itu dapat digunakan sebagai pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Lalu apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, itu nantinya selisihnya itu dapat dibuat sebagai kelebihan pajak. Nah, wajib pajak itu nantinya dapat mengurangi pajak yang harus disetorkan pada bulan berikutnya karena pajak saat ini itu kelebihan. Lalu pajak masukan yang dikreditkan itu harus menggunakan faktur. Jadi seorang wajib pajak untuk dapat mengkreditkan pajaknya itu harus ada faktur pajaknya sebagai bukti bahwa wajib pajak itu memang pajaknya memiliki pajak masukan yang sah seperti itu. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya itu dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang tidak dapat dikreditkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf.